Setelah menunggu 3 hari, kini Atila Syah akhirnya bisa bernafas lega. Setelah sang putri yang bernama Kardin akhirnya berhasil ditemukan dan kembali ke pelukannya. Kala itu, Kardin yang sempat disekap oleh ibundanya sendiri langsung memanfaatkan kesempatan untuk kabur dan berlari meminta pertolongan orang lain. Beruntung, putra sulung dari Atila yang bernama Jaka langsung bergerak cepat menolong saudaranya yang berteriak. Kehadiran sosok Jaka yang sigap menolong sang adik merupakan salah satu strategi yang telah direncanakan oleh Atila Syah yang ternyata sudah meminta putra sulungnya itu untuk memantau sejak hari Rabu. Lantas seperti apa klarifikasi Atila Syah terkait keberhasilan sang anak yang berhasil kabur setelah 3 hari disekap oleh ibu kandungnya sendiri? Setelah Kardin 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini dalam satu dini hari ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin dia melihat ini satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain sama Kardin, bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu dia kabur dari rumah. Dia lari memberanikan dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor. Dia sendirian kok. Pada saat Kardin teriak tolong, 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 Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham. Sama abang tirinya. Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi ya. Jaka sendiri dan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah, itu juga Jaka sudah, mohon maaf, tadi mana? Ya. Jaka sudah visum dan membuat laporan atas laporan polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Jadi bahwa Kardin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya. Yaitu dia tidak mengendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kardin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila. Makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 2023. Ada itu Pak Haji ya. Ada. Izinlah. Jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Ya. Terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah. Bahwa saat eksekusi, anak-anak minta kepada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang Area Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Dan itu juga udah disampaikan juga waktu pada saat itu di Polda laporan Bang Atila dituduh penculikan, alhamdulillah dibuktikan, nggak terbukti sama sekali, maka alhamdulillah keluar SP3. Nah, kemudian juga pada tanggal 23 November putusan eksekusi hak asuh jatuh kepada ibu Bu Kardin ya, ibunya Kardin, Bu Bunga. Itu hak asuh jatuh pada itu putusan pestek dibacakan. Alhamdulillah juga disampaikan oleh kedua anaknya bahwa anaknya tidak ingin mengikuti ibunya, mengikuti ayahnya. Itu juga disampaikan bahwa Pak Atila udah sampaikan mau
ketemu ya silakan, gitu kan, disampaikan. Mau komunikasi silakan. Sampai saat sekarang ini Jaka pun masih komunikasi, Kardin pun masih komunikasi. Nggak pernah dihalang-halangi oleh Pak Atila, nggak pernah sama sekali. Boleh tanya anak-anaknya, boleh tanya juga ibunya sendiri. Itu nggak pernah ada rasa diktator. Namanya seorang ibu dari anak-anaknya. Itu aja. Kalau Pak Atila orangnya bebas untuk anak-anaknya. Karena kenyamanannya udah kepada ayahnya, maka dia tetap tinggal kepada ayahnya. Tetapi kalau untuk tinggal kepada ibunya, yang kedua anaknya menolak. Bukan kehendak dari Pak Atila sendiri, nggak ada. Kamu jangan ketemu ibunya, nggak pernah larang gitu. Dengan adanya kejadian yang dialami oleh Kardin, Atila Syah diketahui sempat melaporkan hal ini ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Namun sayang, laporan itu sempat tak digubris oleh pihak yang berwenang dan membuat Atila merasa kebingungan hingga berniat untuk melaporkan kasus ini ke lembaga institusi lainnya. Meski aduannya sempat tak direspon oleh KPAI, namun laporan Atila terhadap sang mantan istri terkait dugaan penculikan nyatanya akan tetap berjalan, sebagaimana dirinya tak ingin kasus ini selesai begitu saja. Maka saya berharapnya dari KPAI, karena anak ini aset bersama, itu benar. Saya minta responnya yang dimana dari laporan saya ke KPAI hari Kamis. Kamis juga hari ini tidak ada satu komunikasi apapun, maupun dari KPAD. Yang dimana kalau KPAD dari hari Rabu itu saya membangun satu komunikasi, hari Kamis kantor kosong. Jadi saya mesti kemana? Ya, saya mesti mencari sesuatu institusi yang bisa netral, yang bisa membantu karena ini membutuhkan respon cepat. Ini tidak bercanda. Mungkin dianggapnya ya saya juga maklumin. Ini mungkin dipikir sandiwara segala macam, tapi di sini adalah sosok yang terancam di dalam anak kecil yang berada dikelilingi oleh orang-orang tidak dikenal dan besar-besar gitu ya. Nah, makanya saya tetap berharap KPAI ya di sini bisa menjadi memberikan jembatan untuk mediasi kepada para orang tua. Bagaimana anaknya? Maksudnya gini, kita bukan Mr. So Pintar atau Mrs. So Pintar, tapi kita juga butuh pandangan dari other side gitu, dari pandangan lain, apa sih yang terbaik. Jangan main hukum sendiri gitu. Sebenarnya BS ini harusnya menggunakan cara begitu. Bagaimana ya biar sama anak-anak ini enak, bukan main hakim sendiri, apalagi di lingkungan umum. Di depan teman sekolah, guru, itu main rampas, itu kan kurang elok ya. Itu makanya saya sebenarnya kan di KPAI juga ada tim-tim psikiater ya. Sebagaimana KPAD juga punya tim yang dimana rupanya saya baru tahu selama proses dari hari Rabu, nah ini lucu, selama proses dari hari Rabu hingga hari Sabtu itu, Kardin membangun komunikasi sama seorang psikolog. Iya. Ibu Retno. Ibu Retno. Nah di sini juga saya akan menanyakan motifnya apa. Tidak meminta izin kepada saya, si Kardin di dalam apa? Masih di dalam rumah itu. Masih di dalam rumah itu. Nah sebagai psikolog, ternyata psikolognya KP2 pusat pelayanan KPAD. Iya, KPAD dan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Nah, gitu. Dia tahu si Kardin itu di dalam proses di dalam masa penyidikan hanya membangun komunikasi, tidak mencoba untuk mencermati dan melaporkan. Sementara kita orang tua dan keluarga ini panik, ya kan? Panik karena Kardin kan megang handphone. Dia kan terus meminta, tolong, aku tidak mau di sini. Banyak sekali kapcuran ya, yang bisa dijadikan bahan bukti bahwa ketidakinginan Kardin untuk berada di rumah itu. Sebenarnya kalau kita melihat di KUHP ya, kalau penculikan itu kan ada unsur ya, diantaranya adalah unsur kekerasan,
unsur pemaksaan gitu ya, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman atau mungkin juga ya ada trauma pada korban. Nah, tapi kalau di dalam peraturan perundangan memang kalau yang menculik itu orang tuanya sendiri tidak terkategori sebagai penculikan. Nah, namun nanti kalau kita berbicara secara hukum, maka akan dilihat lagi kalau memang orang tua yang melakukan apa niat jahatnya. Karena sebenarnya karena dia dilakukan orang tua adalah bukan kejahatan, tapi akan dilihat niat jahat itu. Misalnya gini, orang tua sengaja menculik anak karena perceraian nih, berebut hak asuh, lalu anak diambil, itu bisa jadi karena kerinduan. Mungkin kalau kayak begitu bukanlah kejahatan. Tetapi kalau anak sengaja diambil untuk maksud-maksud tertentu, misalnya seperti disandra karena pembagian harta gono gini. Nah, itu berarti ada unsur yang bisa kita jadi kejahatan karena anak kemudian bisa kehilangan kebebasannya gitu. Atau ada maksud-maksud lain. Jadi untuk kepentingan orang dewasa, anak ini kemudian diambil, atau orang dewasa tuh bisa salah satu dari orang tuanya, apakah ayah atau apakah ibu gitu. Jadi harus dilihat, nanti itu akan didatangkan biasa oleh polisi adalah ahli ya. Nanti akan dilihat ini apa yang mendasari. Jadi kalau misalnya yang dilaporkan ternyata yang menculik adalah orang yang bukan ibunya sendiri tapi disuruh ibunya, maka itu juga akan dipelajari lagi. Jadi apakah ketika penculikan itu disuruh, oke. Nah, pada saat mengambilnya itu dengan unsur atau dengan cara-cara seperti apa? Ada pemaksaan, ada kekerasan gitu ya. Maka itu bisa saja kategorinya kemudian diculik. Jadi si penculik dalam hal ini yang orang lain itu bisa jadi adalah dia sebagai terduga pelaku gitu ya, yang melakukan aksi penculikan tetapi atas suruhan. Nah, atas suruhan siapa? Lalu atas suruhan ini nanti akan digali kembali oleh kepolisian untuk niat apa. Kardin. Di kamar. Gimana kondisinya? Pintunya dikunci ya? Takut. Di dalam rumah ada preman. Di sini anak adalah aset bersama saya sama mantan saya. Saya punya hak untuk bisa melihat anak saya. Tapi saya nggak tahu nih hukum. Saya belum belajar ilmu hukum. Apakah saya emang nggak boleh melihat anak saya yang sama ini saya yang urus? Bukan masalah hak asuhnya. Hak asuh itu diputuskan bersama karena ini aset bersama, ya. Dan ada namanya eksekusi. Ini jangan dilupakan buat teman-teman. Mohon maaf nih yang punya pernah kejadian. Mesti ada eksekusinya. Bener nggak ini di siapa? Masa tiba-tiba saya nggak bisa ketemu selama 6 bulan, anak-anak terkurung, tidak ibaratnya tidak mohon maaf, saya bukan pria apa? Ya ibaratnya kadang nggak dikasih makan segala macam. Nah, jangan gitu. Dan anak-anak sekarang sama saya baik-baik dong. Kalau anak-anak pengen baik-baik dong. Maksudnya bagaimana sih kita manusia tuh? Aku nih mami, iya, anak-anak ada ridho ibunya. Aku selalu ngajarin, ingat, seburuk-buruk, sebaik-baik apapun orang tua, ada ridho. Ya kan? Jangan, silakan. Tidak pernah tuh ajak ke mall lah dekat-dekat rumah. Nggak mau, segala macam. Pinginnya ya seperti ini. Saya juga bingung motifnya apa, ya Mbak ya. Karena buat saya ini lelah. Saya sudah cukup ibaratnya mengurung diri saya selama 2 tahun. Saya tahu pemberitaan ya, saya tidak bisa ngambil satu statement yang juga saya buat apa, bukan hal yang saya lakukan, bukan hal yang apa. Saya dibilang menculik, saya bilang segala macam ya. Ini ada anak saya, ya sekarang si Kardin di dalam. Ya saya pun sekarang nggak bisa ngeliat lagi. Ini akan terulang lagi. Mau sampai kapan? Kapan dewasanya si Bunga Sofiana ini gitu? Saya pengen dewasa. Orang-orangnya juga pada dewasa. Mau apa? Ini anak loh. Ini anak 10 tahun. Ya kan? Ngomong, jangan dia punya mental dirusak. Dia bagi punya teman 1,5 tahun tidak sekolah. Sampai hari ini data-datanya ditahan sama sekolahnya tuh, SDN bagi tugas. Silakan ke sana. Saya sudah 2 kali sampai kepala sekolah tidak mau ngasih data-data sekolah. Akhirnya saya minta ke DPRD Kabupaten Bogor, anak saya harus sekolah. Bagaimana caranya? Dengan tanpa surat, anak ini butuh sekolah. Akhirnya alhamdulillah SDN nomor 01 Pajeleran, salah satu unggulan di Kabupaten Bogor, menerima. Dan ini anak cerdas.
disayangin sama guru-gurunya, sama sekolahnya. Silakan juga bisa juga ditanya ya untuk verifikasi. Kok sekarang jadi begini?